Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Selera Digital bersama saya Dan Alfadli. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak akan ngasih tutorial, tapi kali ini saya hanya akan membahas apakah PC atau laptop dengan spek rendah tetap bisa menggunakan atau menjalankan Adobe Premiere Pro seperti biasa. Oke, jadi buat kalian yang sedang bertanya-tanya, buat kalian yang memiliki PC atau laptop dengan spek yang rendah, tidak terlalu tinggi, dan ingin melakukan editing menggunakan Adobe Premiere Pro, bisa simak video ini sampai habis, oke? Karena di sini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang hal ini. Oke, jadi teman-teman, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro sisi 2015. Kalian bisa lihat di sini. Kenapa saya menggunakan Adobe Premiere Pro sisi ini? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Karena PC atau laptop saya itu speknya rendah juga pak, gitu. Dan ya, saya bikin video ini bukan semata-mata membodohi kalian atau berbohong gitu ya, tapi ini sesuai pengalaman pribadi saya gitu. Nah, jika kita buka di browser, oke, Premiere Pro System Requirement itu bisa kita lihat di sini bahwa minimumnya aja Intel generasi ke-6 atau AMD Ryzen 1000 series atau lebih tinggi. Kemudian untuk VGA-nya atau graphic card itu dia meminta VRAM sebesar 2 GB dan RAM itu 8 GB, RAM laptop atau PC-nya gitu ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari PC Game Benchmark ini, kita bisa lihat RAM-nya dia membutuhkan 8 GB minimum ya, minimum. Graphic card Nvidia GeForce GTX 970, CPU-nya i3 Gen 6 dan OS-nya Windows 10. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Kita buka CPU Z. Nah, kalian bisa lihat di sini secara jelas, di sini terlihat Intel Core i3 Gen 6. Ini adalah laptop yang saya gunakan itu Lenovo apa ya, seri apa lupa lagi, tapi nanti saya cantumin itu di deskripsi video ini. Kemudian untuk RAM-nya saya menggunakan 4 GB. Dan graphic card-nya nih, VGA-nya itu Intel HD Graphic 520 pak. Jadi rendah banget gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tetap bisa mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro? Jawabannya adalah yes, bisa. Tapi dengan syarat. Dengan syarat melakukan proses editingnya jangan mengedit video yang resolusinya itu 4K atau resolusi tinggi gitu. Jangan. Maksimal itu Full HD 1920 atau HD ya, 1280. Nah, nanti saya akan contohkan juga, saya buka nanti aplikasinya. Sebenarnya kalau kita itu pengen lancar ngedit, kita bisa menggunakan software-software kayak dari CapCut atau kan banyak tuh aplikasi-aplikasi editing lainnya. Cuman menurut saya tuh kalau kita bisa menggunakan aplikasi yang advance gitu ya, semisal Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve dan kawan-kawannya, itu lebih bagus pak gitu, karena kita memiliki skill editing yang tinggi gitu loh ya. Bukan berarti CapCut dan kawan-kawannya juga rendah gitu ya, bukan. Tapi seperti yang kita tahu sekarang bahwa aplikasi-aplikasi editing tuh kebanyakan template gitu ya. Nggak apa-apa sih mempercepat proses pengerjaan gitu ya. Cuman yang jadi khawatirnya itu ketika kita mengalami permasalahan, jadi kita nggak punya problem solvingnya gitu loh. Tapi kalau kita udah bisa editing, jadi kita lihat aja, oh ngedit kayak gitu ya, gue tahu caranya kayak gini gitu loh. Tapi kalau kita selalu menggunakan template, nanti kita nggak akan bisa seperti itu pak gitu loh. Nah, kita buka coba ya aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, di sini saya menggunakan Premiere Pro sisi 2015. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat tadi di laptop yang saya gunakan ini, speknya itu rendah. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan Premiere Pro versi terbaru karena berat banget. Pernah saya coba menggunakan 2017 dan itu nge-lag pak kalau dipakai ngedit yang berat-berat gitu. Nah, ini 2015 tuh menurut saya paling worth it dah gitu loh. CS6 pun itu lancar banget, tapi fiturnya tuh sedikit pak, jadi banyak kekurangannya gitu. Nah, buat kalian yang mau download bisa cari aja, mungkin banyak di YouTube atau di Google gitu ya. Oke, kita coba buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia tampilan awal dari Adobe Premiere Pro sisi 2015. Kita langsung bikin aja new project. Oke, dan kita namain apa ya, percobaan editing. Oke, ini adalah user interface dari aplikasinya. Kita langsung bikin aja sequence. Kita langsung mulai aja editing. Nah, di sini disclaimer lagi nih, saya nggak bikin tutorial, tapi saya hanya akan memperlihatkan proses editing di laptop atau di PC
yang menggunakan spek rendah gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan rasio 16:9, 1920 kali 1080 pixel, berarti Full HD gitu ya. Pixel aspek rasionya saya ganti menjadi square pixel. Nah, untuk video previewnya saya selalu turunkan agar itu nanti tidak nge-lag ketika kita melakukan proses editing ya. Oke, setelah seperti ini saya akan mengimport beberapa footage dan music yang akan saya gunakan. Nah, ini dia footage dan musiknya udah saya masukin nih. Kita lihat dulu bahwa video ini properties, kita lihat bahwa dia itu Full HD ya, 1920 kali 1080, 30 fps. Kita langsung drag and drop aja ke timeline. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, kita coba play. Oke, dia lancar kan? Karena previewnya di sini 1/4. Apabila kita ingin menaikkan previewnya, menaikkan tuh semakin tinggi, nih 1/2 full itu nanti previewnya tuh jernih, tapi dia akan nge-lag. Nah, lihat ya, bahkan patah-patah ya kan. Kalau kita nggak mau patah-patah nih, kita bisa turunin aja ke 1/4. Dia lancar, tapi dia burik gitu loh. Cuman kan nggak apa-apa ya. Meskipun seperti itu, nanti ketika di render, ketika disimpan itu hasil videonya tidak akan pecah, tidak akan burik gitu Pak ya. Nah, kita coba edit aja langsung. Saya akan menambahkan beberapa transisi di video-video ini. Nah, kita coba play. Oke, masih lancar ya kan? Kemudian kita akan menambahkan apa Pak? Musiknya kita coba tambahin di bawah ya, backgroundnya. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan teks. Caranya masuk ke sini, title, dan saya akan menambahkan teks Borobudur. Nah, kita tambahin lagi Borobudur. Oke. Kita simpan dia di tengah, and then kita masukkan langsung aja ke timeline. Kita tambahkan film dissolve. Nah, seperti yang saya tadi bilang, saya ini nggak ngasih tutorial ya, tapi buat kalian yang mau belajar menggunakan Adobe Premiere Pro, bisa subscribe channel ini karena nanti saya akan membuat playlist khusus gitu ya, tahapan-tahapan untuk belajar editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan kita akan coba tambahin lagi adjustment layer. Kita simpan dia di atas, kita perpanjang durasinya, dan kita tambahkan lumetri color untuk mengganti warna atau color grading gitu ya. Nah, saya tambahin nih, oke, yang ini aja. Nah, ini tuh udah berat teman-teman ya. Tapi kita bisa tambah-tambahin lagi karena sejauh ini saya menggunakan aplikasi ini dengan laptop ini. Editing yang lumayan berat itu masih lancar-lancar aja gitu loh. Cuman ya memang harus menambah rasa sabar gitu ya. Karena kalau kita sampai nggak mau belajar dan nggak mau action gitu hanya dengan alasan aduh laptop atau PC gue nih speknya rendah, nggak bisa, itu tuh kayak anjir nggak masuk akal gitu loh. Menurut saya lebih baik kalian belajar dulu. Jadi nanti ketika kalian memiliki budget lebih, kalian memiliki device yang mumpuni gitu, kalian udah memiliki skillnya. Karena yang mahal itu bukan alatnya Pak, tapi skillnya gitu. Anjay. Oke, setelah itu kita langsung aja coba render nih. Nah, ini juga salah satu kelemahannya menggunakan PC atau laptop dengan spek rendah. Jadi ketika melakukan proses rendering, nanti itu hasilnya, nanti waktu renderingnya itu akan lumayan lama. Nih kita ekspor ya. Nanti waktunya itu akan lama gitu, tapi menurut saya nggak apa-apa deh. Kita tambah-tambahin rasa sabar aja gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa sebenarnya menggunakan CapCut gitu loh. Tapi saya saranin deh kalian belajarnya Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan aplikasi-aplikasi yang setara gitu loh. Tapi itu balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau kalian udah nyaman pakai CapCut, itu pun nggak apa-apa, itu hak gitu loh ya. Nah, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Mungkin tidak bermanfaat, tapi seenggaknya saya pengen ngajak ke kalian bahwa jangan sampai alat yang kalian punya itu menghalangi kreativitas kalian gitu loh. Oke, saya Dana Alsali dari Selara Digital undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.